Baik, kita mulai anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, anak-anakku semangat semua untuk menerima materi pada pagi hari ini. Artinya kalian sudah siap untuk belajar pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya untuk absensi. Pertama Muhammad Faisal, Arif Fajri, Ali Tarfi, Badri, Adri, Nur Hamka, Rifaldi, hadir semua ya 12 orang. Ya Pak. Untuk absensinya nanti juga secara otomatis terekam di Google Form ya, ketika anak-anakku nanti mengerjakan post-test. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya juga kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Aku berdiri Indonesia Baik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anakku semua perhatikan PowerPoint yang Bapak tampilkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang komunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Ya, jadi yang kita akan gunakan itu adalah lampu hadis. Mungkin anak-anakku pernah lihat lampu seperti ini di atas kapal? Ya Pak. Ya, gunanya itu sebagai alat komunikasi menggunakan isyarat cahaya dan digunakan itu biasanya pada malam hari. Baik, adapun kompetensi dasar untuk pengetahuan menerapkan prosedur komunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Untuk kompetensi dasar keterampilan melaksanakan prosedur komunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu membedakan setiap simbol Morse cahaya. Yang kedua, peserta didik mampu berkomunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis komunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Yang keempat, peserta didik mampu membuat skema komunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Dan yang terakhir, kelima, peserta didik mampu mengkreasikan pelaksanaan komunikasi menggunakan isyarat Morse cahaya. Baik, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama nanti Bapak akan tampilkan PowerPoint, selanjutnya video pembelajaran. Ya, setelah itu kita adakan diskusi bagi kelompok.
setelah itu presentasi tiap kelompok, dan terakhir itu adalah post test untuk evaluasinya. Selanjutnya, jika sebuah kapal berlayar, ya, jika sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B, dan di tengah perjalanan berjumpa atau berpapasan dengan kapal lain, dan ingin menginformasikan itu haluan, baringan, lintang, bujur, kecepatan dan jarak kapal itu sendiri, dan itu pada malam hari, kapal tersebut akan menggunakan morse cahaya dengan alat tadi ya, lampu Aldis. Baik, bagaimana caranya? Itulah yang akan kita pelajari, anak-anak pelajari pada hari ini. Baik, coba anak-anakku semua simak video pembelajaran berikut ini. Tolong diperhatikan ya videonya, disimak baik-baik supaya nanti ketika uji anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut di LKPD. Setelah mengikuti aturan dan radio regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang telah disahkan pemberlakuannya oleh IMO. Pada radiotelegrafi, komunikasi dilakukan menggunakan kode Morse melalui sarana radio. Kode Morse tersebut berupa angka dan huruf yang harus dieja. Pada radioteleponi, sebaiknya menggunakan bahasa yang lazim, dalam hal ini bahasa internasional atau bahasa Inggris. Tetapi apabila timbul kesulitan dalam bahasa, pergunakanlah kode isyarat internasional yang tentunya harus memperhatikan peraturan-peraturan radio. Selanjutnya, untuk berkomunikasi di atas kapal, kita dapat menggunakan isyarat cahaya, di mana basic untuk penggunaan kalimatnya atau huruf-hurufnya itu menggunakan kode Morse. Misalkan untuk prosedur isyarat dengan cahaya ini ada 4 tahap. 1 untuk panggilan, kemudian 2 identitas, yang ketiga itu isi berita, dan berikutnya adalah penutup apabila berita itu sudah diterima dengan baik. Misalkan untuk panggilan, di stasiun pemanggil atau kapal pemanggil itu dapat memancarkan berita alfa-alfa. Di sini alfa-alfa itu 1 pendek, 1 panjang, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus hingga si kapal penerima itu merespon dengan baik atau menerima dengan baik dengan memancarkan atau mengirimkan kode Tango atau kode panjang secara terus-menerus. Apabila kedua stasiun sudah bisa menerima dan memahami, dilanjutkan dengan menyebutkan identitas sehingga si kapal pengirim berita itu menyampaikan identitasnya. Untuk penyampaian identitas itu diawali dengan kode Delta Echo. Selanjutnya diikuti dengan call sign dari kapal itu sendiri. Misalkan untuk Madidihang 3, di sini call sign-nya Papa November Hotel Yankee. Maka untuk memancarkan kode atau isyarat dengan cahaya itu kita pancarkan susunannya adalah Delta Echo, kemudian Jeddah sekitar 7 hitungan waktu, maka dilanjutkan dengan Papa November Hotel Yankee. Selanjutnya untuk Papa itu 1 pendek, 2 panjang dan 1 pendek. Novembernya 1 panjang 1 pendek. Kemudian hotelnya itu 4 kali pendek. Kemudian Yankee-nya itu di panjang, kemudian 1 pendek dan 2 panjang. Itu untuk berita pengirim. Kemudian informasi yang disampaikan oleh pengirim itu diulangi oleh si kapal penerima. Sehingga seperti tadi si pengirim menyampaikan Delta Echo, maka si penerima pun akan menjawab Delta Echo Papa November Hotel Yankee. Berikutnya, setelah identitas dikirim, si kapal pengirim itu akan menyebutkan identitas yang dituju atau kapal penerima. Identitasnya call sign juga. Misalkan di sini kita contohkan kapal Madidihang, yaitu Yankee Charlie Delta Zulu. Maka akan ditulislah Yankee Charlie Delta Zulu. Yankee misalkan 1 panjang, 1 pendek, kemudian diikuti oleh 2 isyarat panjang.
Kemudian Charlie itu satu panjang, satu pendek, satu panjang, satu pendek. Itu selanjutnya diikuti Delta, satu panjang, dua pendek, dan Zulu itu dua panjang, dua pendek. Itu setelah pengirim menyampaikan identitas penerima, maka si penerima pun mengulangi apa yang disampaikan oleh pengirim. Itu tahapan untuk bertukar informasi identitas. Nah, apabila saling mengerti, maka tahapan berikutnya si pengirim mengirimkan berita. Maka tahapan berikutnya adalah menutup percakapan atau menutup komunikasi menggunakan sinyal cahaya itu. Maka si kapal pengirim itu mengirimkan kode Alfa Romeo. Alfa Romeo itu satu pendek, satu panjang, kemudian untuk Romeo-nya satu pendek, satu panjang, dan satu pendek kembali. Selanjutnya si penerima itu mengirimkan respon dengan memancarkan kode Romeo, artinya atau receive atau menerima, yaitu satu pendek, satu panjang, dan satu pendek. Itulah rangkaian dari komunikasi, salah satu aplikasi dari komunikasi. Ya. Baik anak-anakku semua, tadi telah menyaksikan video pembelajaran tentang prosedur isyarat Morse cahaya. Ada bertanya tentang video pembelajaran tadi? Ada yang ingin bertanya? Atau Bapak perjelas ulang ya tadi supaya anak-anak lebih paham lagi, Bapak tambahkan ya penjelasannya. Ya, baik. Prosedur komunikasi isyarat Morse cahaya itu ada 4 langkah. Yang pertama, panggilan. Panggilan itu si pengirim mengirim isyarat identitas yaitu A. Dan si penerima tadi, kapal penerima itu membalas dengan T, dan seterusnya. Setelah sudah paham, ya, selanjutnya kapal pengirim mengirimkan identitas kapal tersebut atau call sign kapal tersebut. Ya, dengan diawali dengan huruf atau Morse DE. Selanjutnya, ya, kapal penerima membalas syarat identitas kapal pengirim tadi. Setelah sudah mengerti, selanjutnya kapal pengirim, ya, pengirim tadi itu mulai mengirimkan teks berita kapal. Apa yang mau diinformasikan ke kapal penerima tadi. Misalnya tadi Bapak di awal menyampaikan haluan, bintang, bujur, dan lain sebagainya. Dan itu diawali ketika dia informasinya tentang isyarat internasional, itu diawali dengan huruf GU. Ketika dia isyarat informasi biasa, itu diawali dengan huruf YS atau Morse YS. Dan kapal penerima membalasnya dengan simbol huruf T. Setelah komunikasinya sudah tersampaikan semua dan salah paham, penutup ya informasi komunikasinya itu diakhiri dengan kapal pengirim mengirimkan isyarat penutup AR dan dibalas dengan isyarat R oleh kapal penerima. Saya kira jelas anak semua ya. Siap, jelas. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke ruang diskusi? Ya Pak, aman Pak. Jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke ruang diskusi. Bapak bagi 3 kelompok ya, 12 orang ini Bapak bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu Usul Fadli, Al Aswad, Rizwandi, dan Muhammad Abid As-Saki. Itu diketuai oleh Taruna Sulfadli. Kelompok kedua, Muhammad Faisal, Nur Hamka Kadri, dan M. Fajri. Diketuai oleh Taruna Fajri. Kelompok ketiga, itu adalah Iman, Ibran, Al-Badri, Dahlan Mubarak, dan Rifaldi. Itu diketuai oleh Taruna Rifaldi. Baik, Bapak akan bagi kelompoknya melalui breakout room ya. Baik.
Silakan anak-anakku masuk di kelompoknya dan berdiskusi ya. Ya, Pak. Terlempar, Pak. Ya, silakan berkomunikasi dengan kelompoknya. Ya, silakan nak. Ya, silakan nak berkomunikasi. Dikerjakan LKPD-nya yang telah Bapak berikan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Di situ tanda taruh, Pak. Ya, silakan nak komunikasi. Baca Bid. Ya. Membaca di Habib Asaki, Rizwandi, silakan dikerjakan LKPD-nya nak. Habib Asaki ya pimpin temannya. Habib Asaki. Ya, Pak. Siapa? Ya, didiskusikan. Kita akan berdiskusi. Ya, silakan nak. Kalian jawab. Terlempar, Pak. Permisi, Pak. Sudah ditanya tempat yang apa ini? Kadri. Rangkai. Ya. Silakan diskusi. Betul. Baca soalnya. Ya. Diskusi nak. Diskusi Arif. Bagaimana? Udah jelas ya? Silakan diskusi. Ya, Pak. Ya, diskusi nak. Itu kerja LKPD nomor 1 gantian kerja. Jawab. Iya, Pak. Ayo. Nomor diskusi. 1, Faisal. Ya, sambil dicatat hasil diskusinya ya, dicatat Iya, nanti iya, Pak. presentasikan. Di mana? Ayo Arif bicara nak. Diskusikan ini. Arif diskusi sama temannya. Kadri jawab itu. Gantian jawab. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Permisi, Pak. Ada tadi kesalahan, Pak. Terlempar, Pak, keluar, Pak. Yang di grup, Pak. Yang kita bagikan tadi, Pak. Kita kok tidak bisa masuk ke ininya ya, ke break room-nya ya. Halo, Assalamualaikum.
break room-nya kok tidak bisa masuk sih Pak Simon. Sudah Pak, sudah bisa Pak. Pak Gurumi. Oke. Sudah bisa Pak, sudah Pak. Dari tadi. Iya, oke. Ya, Pak. Sulfadli masuk di kelompoknya jadi hoax saja kalau nanti tidak bisa coba. Sulfadli masuk di kelompok 1. Iya. Tidak ada anunya Pak, linknya Pak tadi Pak. Keluar tadi Pak, terlempar Pak, begitu Pak. Waduh, gimana ini? Coba pakai. Sudah bisa sekarang? Tidak ada Pak anunya Pak, yang dipencet tadi, kayak tadi. Terlempar tadi Pak, pertama Pak. Wah. Coba join dulu kembali nih, coba lihat. Di kelompok dulu. Di kelompok 1. Coba di kelompok 2 masuk ya. Ya, coba sudah bisa masuk. Sulfadli. Ya Pak, terlempar Coba masuk Pak. di room 1. Bisa? Belum ada anunya Pak. Klik. Link kliknya Pak. Saya jadikan anu saja, kamu host masuk ya. Bagaimana nanti caranya Pak? Ya, coba bisa. Coba mana Pak Suadi, ajarkan kamu nak. Betul Bu Erna di situ minta tolong. Kamu jadi co-host ini. Jadi co-host ini nak ya, co-host masuk saja di kelompok 1 masuk. Co-host. Masih di kelompok 1. Udah bisa? Di mana Pak? Tidak ada tanda anunya di situ, Pak. Tanda gabungnya. Iya, aku. Ya, silakan diskusi anak-anakku semua kelompok 3 ya. Ya. Sudah Pak. Bagaimana jawaban nomor 3? Karena salah, bagaimana? Siap benar. Tidak ada yang salah. Benar-benar. Ya. Ada yang kurang jelas dari pertanyaan itu nak semua? Bisa dikerja? Oh ya. Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Ya. Selanjutnya jawaban nomor 4. Ya, Nah, silakan coba ya. Kalau ada kesulitan ditanya sama Bapak ya. Firman Raise hand kalau ada yang kurang jelas. Tidak bisa Pak. Kenapa jaringan di situ nak? Yang itu tepat terlempar tadi Pak. Tidak jadi masuk Pak di kelompoknya Pak. Begitu. Coba ini co-host, jadi co-host kamu ya. Coba lihat dulu. Ya Pak. Masuk di mana Ki Pak? Untuk masuk di anunya? Co-host sudah co-host di situ. Co-host tidak ada. Tidak ada Pak. Co-host. Sudah join? Sulfadli? Ya. PKTU. Bagaimana Jadi, anak semua ada kendala dalam menyelesaikan harus buat RKPD-nya? Kawan Pak. kita ingin Ya, silakan disampaikan dikerja dalam ya. bentuk bahasa biasa dengan menggunakan isyarat Ya, Morse itu dengan cahaya. materi ajar yang telah Bapak bagikan di situ bisa anak dapat jawabannya semua. Yang penting disimak baik-baik, dibaca, baru dikerjakan. Ya, silakan diskusi nak ya. Nomor 4 Pesal. Pesal nomor 4. Ya, gantian ya menjawab, gantian menjawab, diskusi. Kopadli nomor 4. Oh siap. Nomor 4. Jarak jaring Pak. Pak. Iya.
Kelompok berapa Pak Jiri? Bu. Kelompok 2 ya. Ya saya masukkan, Bapak masukkan nih. Ya, silakan masuk kembali ke kelompoknya. Keterangan panggilan AA TT KM Taruna memanggil KM Taruni identitas D KP PK. Ya, silakan ya, diskusi ya. Ya, ya. Kalau ada kesulitan bisa bertanya sama Bapak. Siapa? KTU D PK. Nah, dicatat, dirangkum hasil diskusinya, baru nanti KM dipresentasikan ya. Taruna menggunakan nama panggilannya terlebih dahulu teks berita YZ arus kuat TT Ya. penutup AR komunikasi selesai. Ya. Jari yang Pak. Iya, iya. Mungkin. Keluar tadi Pak. Oh. Coba. Lihat. Kenapa jaringannya Pak Arif Fajri? Bermasalah ya? Ya, oke. Itu ribu asal suat. Ya, diskusinya sudah berakhir ya. Kita akan presentasi per kelompok. Ya Pak. Siap Pak. Ya, Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya untuk kerja LKPD. Silakan diwakili oleh Taruna Sulfadli. Silakan Taruna Sulfadli. Siapa? Ya. Yang kelompok lain kalau menyimak ya. Siapa? Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Untuk soal pertama, rangkaikanlah huruf di bawah ini menggunakan simbol Morse. Nah, untuk jawaban bagian A, di sini kita lihat AZ 1 pendek, 1 panjang, kemudian Z 2 panjang, 2 pendek. Dan untuk bagian B, DM 1 panjang, 2 pendek, 2 panjang. Bagian C,
NS, 1 panjang, 1 pendek, dan 3 pendek. Kemudian bagian D, ST, 3 pendek, 1 panjang. Nah, untuk soal kedua, susunlah menjadi sebuah kalimat simbol Morse di bawah ini. Nah, untuk bagian A, kami dapat yakni Taruna keren. Kemudian bagian B, SMK bisa. Dan untuk nomor 3, di bagian pertama, panggilan. Untuk perusahaan pengirim AA, dan dibalas oleh penerima T. Dan di bagian nomor 2, identitas DPKTR, itu di bagian pengirim, diulang oleh perusahaan penerima DE PKTR, kemudian dikembalikan menggunakan PKTN, dibalas oleh pengirim awal PKTN. Dan untuk nomor 3, teks berita, perusahaan pengirim YU, dibalas dengan T, CP, dibalas lagi dengan T, C035 T, A045 T, R12 T. Untuk bagian terakhir, bagian nomor 4, penutup AR, balas oleh penerima R. Siap, terima kasih. Begitu Pak, kira-kira. Baik, yang itu presentasi dari hasil diskusi kelompok A, kelompok 1 ya. Ada yang menanggapi kira-kira jawaban ini? Benar semua, Pak. Nah, kalau tidak ada, saya persilakan lagi, silakan stop share. Sulfadli, Taruna Sulfadli, silakan stop share. Saya persilakan Ya, Pak, kembali kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bapak share ya, hasil kerjanya ya, tadi sudah di filenya diberikan oleh Taruna Fajri. Ini hasil pekerjaannya. Ya. Ya, silakan Taruna Fajri dibacakan. Yang pertama dulu, sebutkan dulu nama anggotanya, anggota kelompoknya. Silakan Taruna Fajri. Taruna Fajri. Oh, bermasalah jaringannya, silakan. Kalau tidak bisa, Taruna kami dari kelompok 2. Nur Hamka saja yang wakili. Tidak bisa ya Fajri? Rusak jaringannya, nak? Sudah bisa, Pak. Ya, Taruna Nur Hamka. Nur Hamka, ya Nur Hamka baca nak ya, nama kelompoknya baru nanti dibacakan hasil diskusinya. Ya, silakan Nur Hamka. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi. Karena anggota kelompok kedua adalah nomor 1 Muhammad Fajri, nomor 2 Nur Hamka, nomor 3 Muhammad Faisal, nomor 4 Kadri. Baik, ini tadi hasil diskusinya ya yang dikirimkan Taruna Fajri. Nah, ini soalnya, ini jawabannya tadi ya. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Tadi hasil kerja kelompoknya. Nomor 1 bagian A, AZ, pendek, panjang, kemudian Z, panjang, pendek. Bagian B, M, panjang, pendek, kemudian panjang. Ya, bagus. 1 J, N, S, panjang, pendek. Ya, silakan dibaca di sini. Oke. Pendek, kemudian panjang. Ya, oke. Nomor 2 bagian A, Taruna keren. Ya, oke. Bagian B, SMK bisa. Ya, oke. Yang juga bagian isyarat panggilan. Ya.
semirin A, dan seterusnya Ya. dibalas oleh penerima T, dan seterusnya. Keterangan KM Taruna memanggil KM Taruni. Identitas DE PKTR dibalas oleh penerima DE PKTR. PKTN balas PKT oleh penerima PKTN. Keterangan KM Taruna mengutarakan nama panggilannya terlebih dahulu. Teks berita. DU dibalas oleh penerima T. CP dibalas oleh penerima T. J035 dibalas oleh penerima T. A005 C5 45 dibalas oleh penerima T. R12 dibalas oleh penerima T. Penutup AR dibalas oleh penerima R. Komunikasi selesai. Ya, oke. Selanjutnya untuk soal 4, nomor 4. Bagian isyarat panggilan A dan seterusnya terima oleh penerima T dan seterusnya. Keterangan KM Taruna memanggil KM Taruni. Identitas DE TKHI dengan KM Taruna mengutarakan nama panggilannya terlebih dahulu. Teks berita. DE dibalas oleh penerima harus dibalas oleh penerima T. Kuat dibalas oleh penerima T. Penutup AR dibalas oleh penerima R. Komunikasi selesai. Oke. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Ya Pak, aman Pak. Aman Pak. Jawabannya benar semua Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi pada pekerjaan LKPD-nya. Silakan Taruna Sulfadli, Taruna Rifaldi. Nah, silakan. Firman ya. Ya, Silakan Rifaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Ketua Kelompok 3 ingin menyampaikan anggota saya yaitu Salam Mubarak, Gufran Al-Badri, Muhammad Firman. Inilah hasil diskusi kami, hasil kerja kelompok 3 yaitu bagian 1 A, AZ yaitu pendek, panjang, panjang, pendek. DM bagian B, DM pendek, panjang, pendek, panjang. JNS pendek, panjang, pendek. Bagian D, ST pendek, panjang. Bagian jawaban nomor 2 bagian A yang kami dapatkan yaitu Taruna Keren. Bagian B yaitu SMK Bisa. Jawaban nomor 3 bagian isyarat 1 panggilan AA dan seterusnya dibalas oleh perusahaan KM Taruni PKTN yaitu TT dan seterusnya. Identitas DE PKTR dibalas dengan DE PKTR dan PKTN dibalas dengan PKTN. S berita YU dibalas dengan T, CP dibalas dengan T, C035 dibalas dengan T, A045 dibalas dengan T,
R12 dibalas dengan T. Penutup AR dibalas dengan R. Komunikasi selesai. Jawaban nomor 4 itu panggilan. AA, dan seterusnya dibalas oleh perusahaan dengan TT, dan seterusnya. Identitas. DE PKHI dibalas dengan D PKHI dan PKTU dibalas dengan PKTU. Tes berita. YZ dibalas dengan T. Arus dibalas dengan T. Kuat dibalas dengan T. Penutup AR dibalas dengan R. Komunikasi selesai. Nah, terima kasih Taruna Rivaldi. Silakan stop share, nak. Ada yang menanggapi presentasi dari kelompok 3? Aman Pak. Ya. Oke, saya kira jelas semua. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah melalui proses diskusi dan presentasi tiap-tiap kelompok. Selanjutnya kegiatan penutup kita sesuai dengan penyampaian dari awal Bapak tadi bahwa akan ada evaluasi berupa post-test. Linknya akan Bapak kirim melalui WA ya. Ada linknya. Bapak silakan anakku isi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi post-testnya. Silakan semua. Lihat di HP-nya. Di WA Pak. Ya WA ada semua di WA-nya. Ya, tampilannya seperti ini, nak ya. Nanti kalau anak-anakku ya kan seperti tampilannya, seperti nanti ya tampilannya. Ya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post-testnya. Itu akan terekam sendiri ya di Google Form. Ya. Ini contohnya seperti ini, nak. Tokennya itu 1, 2, 3 ya. Tokennya jangan lupa isinya dan kelompoknya tadi. Ya, Mak. Nama-namanya. Oke. Yang mana post-testnya, Pak? Ya. Pak, yang mana post-testnya, Pak? Dikerja, nak. Yang itu kemarin. Yang linknya. Oke, dikerja saja, nak. Dikerja. Ya, Pak. Ya. Yang mana ini, Pak? Ya, seperti ini tampilannya ya. Baru soalnya itu di halaman berikutnya. Oke. Pak, yang mana, Pak? Yang dikirim tadi Bapak itu yang linknya. Oke ya. Sudah dikerja ya? Ya, Pak. Oke, siap. Pak, siap, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya? Oke, Pak. Ya, oke, baik. Di situ juga akan muncul kehadiran kalian semua. Bapak. Sudah Baik. Pak. Saya kira cukup ya waktunya untuk mengerjakan post-testnya. Nah, Ya, Pak. selanjutnya tadi dari kegiatan kita hari ini, Bapak perhatikan ada taruna yang Bapak anggap paling aktif itu Bapak akan kasih reward, tapi pada pertemuan berikutnya nanti ketika luring Bapak akan berikan hadiahnya ya berupa 1 pulpen. Bapak anggap aktif tadi itu dan menjadi motivasi buat yang lainnya supaya lebih aktif lagi ketika pembelajaran itu. Bapak berikan kepada taruna kembali ya minggu depan ya Bapak kasih hadiahnya, nak ya. Coba. Baik. Selanjutnya ada yang bisa menyampaikan dari hasil pembelajaran kita ini kesimpulan. Ya, yang pertama siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Silakan ya. Siapa? Ya. Raise hand ya. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Saya dapat Ya, silakan Taruna Arif Fajri. Ya. Kita dapat. Siapa? Gufran Al-Badri. Kenapa? Kesimpulan yang pertama apa ya dari pertemuan kita ini? Apa yang anak-anak bisa simpulkan? Kami bisa berkomunikasi di kapal menggunakan cahaya. Iya, Pak. Ya, Pak, bisa menjawab, Pak? yang pertama bahwa ternyata di atas kapal itu menggunakan cahaya itu kita berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi menggunakan cahaya. Ya, Pak. Ya, Pak. Dan menggunakan tadi Aldis. Nah, selanjutnya kesimpulan kedua apa? Yang bisa diambil?
Diambil. Bahwa alat yang digunakan adalah aldis atau lampu aldis ya. Yang ketiga apa kesimpulannya? Bahwa simbol Morse itu harus digunakan untuk berkomunikasi dengan cahaya. Ya, dengan menggunakan simbol Morse tadi kita dapat berkomunikasi menggunakan cahaya. Sekira ketiga kesimpulan tadi dari pertemuan hari ini bisa kita ambil. Selanjutnya ada kesan dan pesannya dari kegiatan kita pada hari ini. Siapa bisa menyampaikan kesan dan pembelajaran daring pada hari ini? Silakan Taruna Sulfadli. Ya, untuk pada pelajaran kali ini saya bisa mendapatkan kesan ternyata di atas pada percakapan di atas kapal kita bisa menggunakan lampu aldis untuk berkomunikasi di atas kapal, Pak. Begitu, Pak. Oke. Dari lampu yang kamu lihat di atas kapal ternyata bisa digunakan. Kasih ya, itu pesan-pesan. Oke. Selanjutnya ada yang kesannya belajar daring ini seperti apa? Ternyata belajar daring ini menyenangkan, Pak. Iya. Ternyata menurut Taruna Arif itu belajar daring itu ternyata menyenangkan ya. Oke, ada lagi? Biar di mana saja bisa kita Pak. Kita belajar dimanapun. Kami mudah memahami persyaratan dengan cahaya, Pak. Oh ya, jadi menurut Taruna Firman dengan belajar daring itu kita dimanapun bisa, walaupun dia di sekolah boleh di rumah, di tempat manapun yang ada jaringan bisa belajar. Oke, baik, itu kesannya ya dan pesannya. Selanjutnya materi pertemuan kita pada minggu depan itu adalah komunikasi menggunakan isyarat bunyi. Jadi kita akan belajar lagi tentang komunikasi menggunakan isyarat bunyi. Ya, ya baik. Aku saya anggap pembelajaran atau pertemuan kita pada hari ini sudah cukup. Bapak pimpin doa dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini memberi makna bagi kehidupan kita selanjutnya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lip, Nak. Silakan Lip. Istirahat, silakan Lip. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya pamit dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Kami. Terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya pamit dulu, Pak Simon. Iya, Pak. Saya. Iya, Pak Grumi. Oke, terima kasih. Saya juga izin keluar, Pak Simon. Ya, terima kasih Bu Dwi.